Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Wulandari dari Prodi Pendidikan Matematika dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 224. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep dari sifat-sifat eksponen. Kalian tahu nggak sih apa itu eksponen dan bagaimana konsep dari eksponen ini di kehidupan nyata? Kita balik ke tahun 2019. Apakah kalian masih ingat mengenai penyebaran virus atau penyakit yang menggemparkan di seluruh dunia? Ya, betul, yaitu virus COVID-19. Lalu, apa hubungannya penyebaran virus tersebut dengan konsep matematika, yaitu eksponen? Tentu ada. Untuk kalian mengetahui hubungan dari penyebaran virus tersebut dengan konsep matematika, yaitu eksponen, mari kita tonton video ini. Eksponensiasi adalah sebuah operasi matematika yang melibatkan dua bilangan, yaitu bilangan pokok dan pangkat. Nah, pada contoh di gambar ini seperti 2 pangkat 1, maka 2 disebut dengan bilangan pokok dan 1 merupakan pangkat. Adapun hubungan dari penyebaran virus COVID-19 dengan eksponen, yaitu pada contoh gambar di atas, pada gambar yang pertama yaitu seorang wanita yang terjangkit virus COVID-19 dan wanita tersebut menularkan kepada 2 orang lainnya. Maka 2 orang lainnya itu tertular virus COVID-19 dan setiap orang dari 2 orang tersebut menularkan ke 2 orang yang lainnya, sehingga pada fase yang kedua, yaitu pada gambar yang di bawah, 4 orang wanita tertular virus COVID-19. Nah, banyaknya orang dari hasil penularan tersebut dapat kita bentuk menjadi bilangan berpangkat. Contohnya pada gambar yang di bawah itu kan ada 4 orang wanita, sehingga 4 itu merupakan 2 pangkat 2. Dan untuk di fase yang pertama yaitu 2 orang wanita, sehingga 2 itu merupakan 2 pangkat 1. Nah, dari 4 ke 2 itu merupakan hasil dari dibagi oleh 2. 4 dibagi 2 dan 2. Nah, pada gambar yang di atas itu merupakan hanya 1 orang wanita, yang mana 1 merupakan hasil dari 2 pangkat 0. Sehingga banyaknya orang yang terjangkit virus COVID-19 dapat kita hitung menggunakan bentuk eksponen. Jika 1 orang menulari 2 orang lainnya, maka berapakah banyak orang yang tertular oleh virus COVID-19 di fase yang kelima? Maka hal tersebut dapat kita tulis menjadi 2 pangkat 5. Seperti pada gambar yang di atas, yaitu pada gambar yang pertama, itu merupakan fase yang pertama, karena 1 orang tersebut menulari 2 orang lainnya. Maka di fase pertama itu 2 pangkat 1, yaitu 2. Dan selanjutnya fase yang kedua, 2 orang tersebut itu setiap orang menulari 2 orang lainnya, sehingga 2 dipangkatkan dengan 2, yaitu 4, sehingga di fase kedua itu ada 4 orang, dan seterusnya. Nah, kalian kan sudah mengetahui apa sih itu eksponen dan bagaimana sih konsep eksponen ini di kehidupan nyata. Selanjutnya ada yang namanya sifat-sifat eksponen. Untuk sifat-sifat eksponen yaitu ada beberapa, seperti baik, langsung saja kita akan membahas mengenai sifat eksponen yang pertama. Baik, langsung saja kita akan membahas sifat eksponen yang pertama. Sifat eksponen yang pertama yaitu A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Lalu kita misalkan bilangan pokoknya ini dengan 2. 2 dipangkatkan dengan 2 dikali dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan
2 pangkat 2 itu merupakan perkalian berulang 2 sebanyak 2 kali. 2 pangkat 2 ini kan 2 dikalikan dengan 2. Lalu 2 pangkat 3 yaitu perkalian 2 yang berulang sebanyak 3 kali. Kita tulis yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Setelah itu kita hitung 2 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu 2 pangkat 5. Nah, ternyata 2 pangkat 5 ini didapat juga dari 2 pangkat 2 ditambah dengan 3, yaitu 2 pangkat 5. Nah, sifat ini sesuai dengan sifat eksponen yang pertama. Perlu digarisbawahi, untuk menggunakan sifat eksponen yang pertama, bilangan pokoknya yaitu harus sama, 2 dengan 2. Seperti contoh, ketika 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2, itu tidak bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama. Oke, lanjut pada pembahasan yang nomor 2, yaitu sifat eksponen. Ketika A pangkat M dibagi dengan A pangkat M, itu sama dengan A pangkat M dikurangi dengan M. Nah, kebalikannya seperti sifat eksponen yang pertama, ketika A pangkat M dikali dengan A pangkat M, itu kan pangkatnya ditambah. Nah, ketika dibagi, pangkatnya dikurangi. Kita misalkan atau kita ambil contoh, bilangan pangkatnya yaitu 2. 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 5 itu kan merupakan perkalian 2 yang berulang sebanyak 5 kali. Kita tulis terlebih dahulu. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2. Dibagi dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 yaitu perkalian 2 yang berulang sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2. Lalu kita dapat sederhanakan dengan membagi dengan 2. Sama-sama membagi dengan 2. 2 dibagi dengan 2, itu 2 dibagi dengan 2, dan 2 dibagi dengan 2. Nah, hasil akhirnya yaitu tersisa 2 dikali 2. Nah, 2 kali 2 ini merupakan 2 pangkat 2. Nah, ternyata 2 pangkat 2 itu juga bisa didapatkan dari sifat eksponen yang kedua, yaitu 2 pangkat 5 dikurangi dengan 3, yaitu 2 pangkat 2. Bagaimana? Sampai sini apakah teman-teman sudah paham? Oke, lanjut pada sifat eksponen yang ketiga. Ketika A pangkat M dikalikan dengan pangkat M, ini akan menghasilkan A pangkat M dikalikan dengan M. Kita ambil contoh, bilangan pokoknya tetap 2. 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2. Nah, kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 merupakan perkalian 2 yang berulang sebanyak 3 kali. Kita tulis terlebih dahulu, yaitu 2 dikalikan dengan 2 dikalikan 2. Tutup kurung dan dipangkatkan dengan 2. Nah, lalu 2 dikali 2 dikali 2 pangkat 2 itu merupakan perkalian 2 kali 2 kali 2 yang berulang sebanyak 2 kali. Di dalam kurung 2 dikali 2 dikali 2, tutup kurung dan buka kurung lagi, 2 dikali 2 dikali 2. Nah, setelah itu kita hitung 2-nya ada berapa? 2-nya yaitu ada 6. Maka 2 pangkat 6 ini ternyata juga bisa kita operasikan dengan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2, yaitu 2 pangkat 6. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat eksponen yang keempat, yaitu
dikalikan dengan B pangkat M. Ini akan sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Nah, kita misalkan atau kita buat contoh, A-nya ini 2 dan B-nya ini 3. Sehingga 2 dikalikan 3 pangkat. Nah, M-nya ini saya ambil contoh yaitu 2. Nah, berarti kan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Nah, ini kan bisa menjadi 2 dikalikan 3 yaitu 6 pangkat 2, yaitu 36. Nah, ini dapat menggunakan sifat eksponen yang keempat selagi pangkatnya ini sama, yaitu 2, meskipun bilangan pokoknya berbeda. Nah, 2 pangkat 2 ini merupakan 2 pangkat 2 ini kan hasilnya 4. Dan 3 pangkat 2 ini kan 9. Nah, 4 dikalikan 9 yaitu sama dengan 36. Jadi sifat eksponen yang keempat yaitu A dikalikan dengan B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M, atau A dikalikan dengan B terlebih dahulu lalu dipangkatkan dengan M. Seperti itu. Sampai sini teman-teman apakah sudah paham? Oke, lanjut kita bahas mengenai sifat eksponen yang kelima. Nah, sifat eksponen yang kelima yaitu A dibagi dengan B pangkat M. Ini sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Kita ambil contoh, yaitu ketika A-nya ini 2, B-nya ini 3, dan M-nya ini kita ambil contoh 3. Jadi 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini kan perkalian 2 yang berulang sebanyak 3 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Lalu 3 pangkat 3 itu kan merupakan perkalian 3 yang berulang sebanyak 3 kali, sehingga 3 dikali 3 dikali 3. Nah, 2 kali 2 kali 2 ini kan 8. Lalu 3 dikali 3 ini kan 9. 9 kali 3 27. Sehingga sifat eksponen yang kelima ini kita pangkatkan terlebih dahulu, lalu kita bagi dengan hasil yang ada di bawahnya. Seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai sifat-sifat eksponensial. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.